Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Nur Fitri dengan nomor NIM 12421000023. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana observasi saya di era Askia dengan konteks peran Pancasila dalam membangun karakter bangsa, perspektif anti korupsi, dan moderasi beragama. Nah, latar belakang observasi ini, Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang memuat nilai-nilai luhur untuk membentuk karakter warga negara. Tantangan terhadap karakter bangsa semakin kompleks di era globalisasi dan digitalisasi. Perilaku koruptif, intoleransi, merosotnya kejujuran, dan kepedulian sosial merupakan ancaman nyata yang perlu dihadapi sejak dini melalui korupsi karakter. Observasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang konkret dan menjadi inspirasi dalam memperkuat pendidikan karakter di lingkungan pendidikan dasar, membentuk generasi yang berintegrasi, toleran, dan memiliki kesadaran bangsa yang kuat yang akan berkontribusi pada kemajuan dan keharmonisasian bangsa Indonesia. Rumusan masalah yang pertama, nilai Pancasila dan pendidikan karakter, yaitu bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan dalam pembelajaran untuk membangun karakter anti korupsi dan moderasi beragama di era Askia. Lalu apa saja nilai-nilai Pancasila yang relevan dengan pendidikan anti korupsi dan moderasi beragama bagi anak usia dini? Yang kedua, anti korupsi. Bagaimana penanaman anti korupsi seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab dapat diterapkan di era Askia? Lalu apa saja kendala dan solusi dalam menanamkan sikap anti korupsi sejak dini melalui pendidikan nilai-nilai Pancasila? Yang ketiga, moderasi beragama. Bagaimana Pancasila berperan dalam menanamkan sikap toleransi dan moderasi beragama pada anak usia dini di era Askia? Lalu apa bentuk kegiatan pembelajaran yang efektif untuk memperkuat moderasi beragama berbasis Pancasila di tingkat PAUD? Metodologi penelitian, lokasi observasinya yaitu di era Askia yang berada di daerah Margahayu, Kabupaten Bandung. Populasi dan sampel penelitian ini populasinya kepala sekolah, guru, dan siswa-siswi era Askia. Sampel kepala sekolah 1 orang dan guru 1 orang. Ada 13 siswa yang aktif, kelas A 4 orang 5-6 tahun dan kelas B 9 orang 6-7 tahun. Pendekatan dan metode penelitian, pendekatan kualitatif deskriptif, teknik observasi langsung dan wawancara semi terstruktur. Keempat, uji kehandalan instrumen. Instrumen dirancang untuk menggali penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya anti korupsi, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan moderasi beragama, yaitu toleransi, saling menghargai, kerukunan. Lalu wawancara dilakukan kepada kepala sekolah era Asia untuk memperoleh data yang relevan. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Observasi langsung terhadap kegiatan pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui cerita, bermain, menyanyi lagu kebangsaan, berdiskusi, mewawancarai kepala sekolah, dan mencatat hasilnya. Tujuan observasi ini yaitu menggali penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter anak usia dini, khususnya di lingkungan era Askia. Yang kedua, mengetahui bagaimana guru mengenalkan dan menanamkan sikap anti korupsi kepada anak-anak melalui kegiatan pembelajaran sehari-hari. Yang ketiga, mengamati cara guru membimbing anak untuk bersikap moderat dan dalam keberagaman baik dari segi agama, budaya, maupun kebiasaan teman sebayanya. Nilai-nilai Pancasila yang diintegrasikan dalam pembelajarannya. Di era Askia ini mengajarkan kejujuran sebagai sifat yang dicontohkan oleh Rasul dalam konteks agamanya, lalu menghormati perbedaan agama dan tidak memakan berlebihan di depan teman yang sedang berpuasa, lalu menekankan pentingnya berbagi, saling membantu, dan tidak mengejek perbedaan, misalnya cerita tentang persahabatan atau melalui lagu.
Guru juga memberikan apresiasi ketika anak mengakui kesalahannya, lalu menggunakan analogi pelangi seperti warna berbeda tetapi akan indah jika bersatu. Untuk mengajarkan toleransi, menjelaskan bahwa mengambil hak orang lain, contohnya korupsi, adalah tidak adil. Metode integrasinya, nilai Pancasila disisipkan dalam kegiatan sehari-hari seperti bermain, antri, atau beribadah. Anak akan diajak tidak makan berlebih di depan orang yang sedang berpuasa. Lalu lagu tentang persatuan seperti Aku Sama, Kamu Sama, dan lagu kebersamaan yang lainnya. Guru menjadi model perilaku jujur, toleran, dan adil. Misalnya menghargai semua anak tanpa memandang latar agama. Lalu komunikasi via grup untuk orang tua untuk konsistensi penanaman nilai kejujuran. Hasil akhirnya, wawancara ini mengungkapkan bahwa Pancasila berhasil dijadikan fondasi pendidikan karakter di era Asia, khususnya untuk anti korupsi, kejujuran, dan moderasi beragama, toleransi. Metode konkret dan partisip, permainan cerita pembiasaan lebih efektif untuk anak usia dini daripada teori. Sinergi guru orang tua krusial untuk mengatasi tantangan eksternal. Secara keseluruhan, era Asia telah membuktikan bahwa integrasi Pancasila dalam pendidikan karakter anak usia dini bisa berhasil dengan pendekatan praktis, konsisten, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.